Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai HACCP, yang dimana dalam industri pangan, keselamatan makanan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Sistem HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point menjadi salah satu pendekatan paling efektif yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan melalui analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. HACCP bukan sekedar standar prosedur teknis, melainkan filosofi manajemen yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan. Konsep ini telah menjadi acuan internasional dan diterapkan di berbagai industri pangan maupun farmasi dan bahkan dalam sistem penyediaan air minum. HACCP lahir sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi pangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang aman. Seiring meningkatnya kompleksitas rantai pasok pangan, pendekatan tradisional seperti pemeriksaan akhir produk atau end product inspection tidak lagi dianggap cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan sistem yang bersifat preventif dan berbasis analisis risiko. Bukan hanya deteksi kesalahan setelah produk dipasarkan. Disinilah HACCP hadir sebagai solusi revolusioner dalam manajemen keamanan pangan. Asal mula HACCP. Sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1960-an oleh perusahaan The Pillsbury Company bekerja sama dengan NASA atau National Aeronautics and Space Administration dalam US Army Natic Laboratorium. Pada masa itu, NASA sedang mempersiapkan program luar angkasa dan menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa makanan yang dibawa oleh astronot benar-benar aman, steril, dan tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dalam makanan bisa menyebabkan penyakit pada astronot di luar angkasa, yang terus saja tidak dapat ditangani secara medis di luar orbit bumi. Oleh karena itu, pendekatan keamanan pangan konvensional tidak memadai. Pillsbury kemudian mengembangkan sistem analisis bahaya yang distruktur untuk memastikan zero defect dalam makanan astronot. Sistem ini fokus pada pencegahan dan pengendalian bahaya sejak tahap awal proses produksi, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan akhir. Hasil pengembangan tersebut menjadi cikal bakal sistem HACCP. Konsep ini menekankan pentingnya identifikasi titik kritis di mana bahaya dapat dikendalikan secara efektif, sehingga kemungkinan terjadinya kontaminasi dapat diminimalkan sedini mungkin. Pengembangan HACCP di dunia. Setelah sukses diterapkan di proyek luar angkasa, Pillsbury mulai memperkenalkan konsep HACCP ke sektor industri pangan pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1971, Pillsbury mempresentasikan sistem ini dalam konvensional nasional tentang keamanan pangan yang diadakan oleh National Conference of Food Protection di Amerika Serikat. Sejak saat itu, banyak perusahaan makanan di AS mulai mengadopsi pendekatan HACCP sebagai bagian dari sistem kendali mutu internal mereka. Pada tahun 1980-an, National Academy of Sciences atau NAS merekomendasikan HACCP sebagai sistem yang paling efektif untuk menjamin keamanan pangan. Kemudian, pada pengawas makanan dan obat-obatan Amerika atau US Food and Drug Administration atau FDA dan US Department of Agriculture atau USDA menjadikan HACCP sebagai dasar peraturan dalam industri perikanan, daging, unggas, serta produk susu. Di tingkat internasional, organisasi seperti Codex Alimentarius Commission atau CAC, lembaga di bawah FAO dan WHO, secara resmi mengadopsi pedoman HACCP pada tahun 1993. Codex kemudian menerbitkan Guidelines for the Application of the Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP System, yang menjadi acuan global bagi penerapan HACCP di seluruh dunia. Berikutnya perkembangan HACCP di Indonesia. Di Indonesia merupakan mulai mengenal konsep HACCP pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.
terutama dalam industri ekspor pangan seperti perikanan dan hasil laut. Pemerintahan Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kita sekarang dengar BPOM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, mulai mewajibkan penerapan HACCP untuk perusahaan yang mengekspor produk ke negara-negara dengan standar keamanan pangan tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Peraturan pemerintah yang mendukung penerapan HACCP di Indonesia antara lain yang pertama itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 Menkes per 2011 tentang higien sanitasi jasa boga. Dan yang kedua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor per 19 Men 2010 tentang penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dan terakhir yang ketiga SNI 0148521998 dan SNI ISO 20002 2018 mengintegrasikan prinsip HACCP dalam sistem manajemen keamanan pangan. Selain sektor perikanan, penerapan HACCP kini meluas ke berbagai bidang seperti industri daging, susu, minuman, bakery, hotel, restoran, catering, dan bahkan layanan logistik pangan dengan dukungan lembaga sertifikasi dan pelatihan seperti LPPOM, MUI, Sukovindo, TUV Railline, dan SGS Indonesia mengimplementasikan HACCP di tanah air semakin luas dan terstruktur. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar HACCP. Sistem HACCP dibangun atas dasar 7 prinsip utama yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC sebagai panduan global dalam memastikan keamanan pangan dari hulu hingga hilir. Ketujuh prinsip ini membentuk kerangka kerja yang sistematis dimulai dari identifikasi bahaya hingga verifikasi efektivitas sistem. Setiap langkah saling berkaitan harus diterapkan secara berurutan karena kegagalan dalam satu tahap dapat menyebabkan HACCP tidak berfungsi dengan baik. Adapun prinsip yang pertama melakukan analisis bahaya atau hazard analysis. Langkah pertama dalam sistem HACCP adalah mengidentifikasi dan menganalisis semua potensi bahaya yang dapat muncul pada setiap tahapan proses produksi. Tahapan 3 jenis bahaya utama yang harus dianalisis. Yang pertama itu bahaya biologis, misalnya kontaminasi mikroorganisme atau patogen seperti Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli, atau virus norovirus. Contoh bakteri Salmonella yang hidup pada daging ayam mentah dapat menimbulkan bahaya bila tidak dimasak dengan suhu cukup tinggi. Bahan kimia meliputi residu pestisida, bahan tambahan berlebihan, misal formalin, borak, atau kontaminan dari bahan pembersih dan logam berat. Contoh penggunaan deterjen berlebihan pada peralatan dapat meninggalkan residu berbahaya jika tidak dibilas sempurna. Yang ketiga itu bahaya fisik berupa benda asing seperti potongan logam, pecahan kaca, serpihan plastik, atau batu kecil. Contoh pecahan kaca dari lampu yang pecah di area produksi bila masuk ke produk. Analisis bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi atau likelihood dan tingkat keparahan dampaknya atau severity. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan titik-titik yang perlu dikendalikan secara ketat. Adapun prinsip yang kedua menentukan titik kendali kritis, critical control point atau CCPS. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan titik kendali kritis CCP, yaitu titik langkah atau tahapan dalam proses yang dapat dikendalikan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Misalnya dalam proses pengolahan daging ayam, tahapan pemanasan atau cooking adalah CCP karena suhu tertentu dapat membunuh bakteri patogen. Dalam pengalengan ikan, sterilisasi termal menjadi CCP utama untuk memastikan Clostridium botulinum
tidak bertahan hidup. Dalam pengolahan susu, pasteurisasi, suhu dan waktu pemanasan harus dikontrol ketat agar semua mikroba patogen mati. Menentukan CCP biasanya dilakukan dengan decision tree, pohon keputusan, yaitu alat bantu untuk mengevaluasi setiap tahapan proses dan memutuskan apakah tahap tersebut merupakan CCP atau bukan. Dan prinsip ketiga, menetapkan batas kritis, critical limit. Untuk setiap CCP yang telah diidentifikasi, perlu ditetapkan batas kritis atau critical limit, yaitu nilai atau parameter yang harus dipenuhi agar bahaya dapat dikendalikan secara efektif. Batas kritis biasanya berupa parameter fisik, kimia, atau mikrobiologis seperti suhu minuman atau maksimum, waktu pemanasan, kadar pH kadar air atau kadar garam, konsentrasi bahan kimia tertentu. Batas kritis harus didasarkan pada bukti ilmiah atau standar regulasi resmi, ya, misalnya SNI Codex atau peraturan BPOM. Jika batas ini dilampaui, maka produk dianggap tidak aman dan harus ditangani melalui prosedur koreksi. Dan yang keempat, prinsip keempat, menetapkan sistem pemantauan atau monitoring system. Pemantauan atau monitoring dilakukan untuk memastikan setiap CCP tetap berada dalam batas kritis yang ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala dan terdokumentasi agar bisa mendeteksi penyimpangan sejak dini. Contoh kegiatan monitoring yang pertama itu pengukuran suhu pasteurisasi setiap 15 menit menggunakan termometer digital yang dikalibrasi. Dan yang kedua, pemeriksaan kadar klorin pada air pencucian sayuran setiap jam. Dan yang ketiga itu pengamatan visual terhadap kondisi kebersihan peralatan dan area produksi. Pemantauan dapat dilakukan secara otomatis, misalnya dengan sensor suhu yang terhubung ke komputer atau manual oleh petugas QA atau QC. Hasil monitoring dicatat dalam log set HACCP yang menjadikan bukti bahwa sistem berjalan sesuai prosedur. Dan prinsip kelima, menetapkan tingkat koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi dilakukan bila hasil monitoring menunjukkan bahwa suatu CCP berada di luar batas kritis. Tujuannya adalah untuk mengembalikan proses ke kondisi aman dan mencegah produk berbahaya sampai ke konsumen. Contoh tindakan koreksi. Bila suhu pasteurisasi di bawah batas minimum, maka produk tersebut tidak boleh dikirim dan harus dilakukan pemanasan ulang dan dimusnahkan. Bila pH tidak sesuai standar, maka dilakukan pemisahan produk cacat dan pemeriksaan ulang seluruh batch produksi. Selain memperbaiki proses, tindakan koreksi juga mencakup penelusuran penyebab atau root cause analysis agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Semua tindakan koreksi wajib dicatat dan dilaporkan pada manajemen. Adapun prinsip ke-6, menetapkan prosedur verifikasi atau verification procedures. Verifikasi bertujuan memastikan bahwa sistem HACCP benar-benar efektif dan dijalankan sesuai rencana. Verifikasi dilakukan secara berkala baik oleh tim internal maupun auditor eksternal. Beberapa bentuk kegiatan verifikasi meliputi: pertama, audit internal HACCP oleh tim keamanan pangan. Kedua, uji laboratorium terhadap sampel produk untuk memverifikasi bahwa proses pengendalian bahaya efektif. Dan yang ketiga, pengecekan ulang alat ukur dan sensor untuk memastikan keakuratannya atau kalibrasi. Dan yang keempat, tinjauan manajemen untuk memastikan ke seluruh produser masih relevan dan sesuai standar terkini. Verifikasi bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting dalam meningkatkan sistem secara berkelanjutan. Tanpa verifikasi, HACCP dapat berjalan hanya di atas kertas tanpa menjamin keamanan nyata di lapangan. Dan yang prinsip ke-7, menetapkan dokumentasi dan pencatatan record keeping. Dokumentasi merupakan bentuk tertulis bahwa seluruh langkah HACCP telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Catatan ini penting atau audit eksternal, tracking, penelusuran produk, dan evaluasi sistem. Jenis dokumen yang biasanya diperlukan antara lain itu yang pertama, formulir analisis bahaya dan daftar CCP. Dan yang kedua, catatan hasil monitoring suhu, waktu, pH, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, catatan tindakan koreksi dan verifikasi. Dan yang keempat, laporan audit internal dan eksternal. Dan kelima, manual HACCP dan diagram air proses produksi. Dokumentasi yang baik harus lengkap, akurat, dan mudah diakses. Dalam di era digital, banyak perusahaan kini menggunakan sistem pencatatan elektronik atau eHACCP yang lebih efisien dan terintegrasi dengan perangkat sensor otomatis.
Berikutnya adalah hubungan antar prinsip. Ketujuh prinsip AJCP ini tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu siklus berkesinambungan. Analisis bahaya prinsip 1 menjadi dasar untuk menentukan CCP prinsip 2. Kemudian batas kriteria ditetapkan prinsip ketiga, dan setelah itu dilakukan monitoring prinsip keempat, dan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan untuk prinsip kelima. Untuk memastikan sistem tetap efektif dilakukan verifikasi prinsip 6, dan seluruh proses didukung dokumentasi prinsip ketujuh. Keseluruhan sistem ini harus berjalan secara konsisten dan disiplin, dengan melibatkan seluruh karyawan, bukan hanya tim keamanan pangan. Kegagalan atau bagian dapat mengganggu efektivitas keseluruhan sistem. Berikutnya adalah penerapan praktis prinsip HACCP. Sebagai contoh, dalam industri pengolahan suhu pasteurisasi, penerapan prinsip HACCP dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu analisis bahaya, identifikasi bahaya mikrobiologis. Berikutnya langkah-langkah penerapan HACCP di industri pangan. Penerapan HACCP bukan sekedar mengikuti 7 prinsip dasar, melainkan sebuah proses sistematis yang dimulai dari perencanaan strategis, pembentukan tim, pemetaan proses produksi, hingga implementasi dan evaluasi berkala. Tujuan utama dari tahapan ini adalah agar sistem HACCP dapat diterapkan secara konsisten, realistis, dan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Setiap industri memiliki karakteristik dan risiko berbeda. Misalnya, risiko biologis lebih tinggi pada produk daging, sedangkan risiko kimia lebih dominan pada produk pertanian atau pengalengan. Karena itu, implementasi HACCP harus disesuaikan dengan jenis produk, proses produksi, dan kapasitas perusahaan. Berikutnya adalah langkah pembentukan tim HACCP. Tahapan pertama adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari individu dengan kompetensi dan tanggung jawab berbeda. Tim ini harus bersifat multidisiplin, melibatkan tenaga dari berbagai bidang seperti produksi, kualitas teknik, dan laboratorium, sanitasi, hingga manajemen. Berikut struktur tim HACCP biasanya terdiri atas: pertama, ketua tim HACCP, yang dimana bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan, menyetujui dokumen, dan melapor kepada manajemen puncak. Dan kedua, anggota teknis berasal dari bagian produksi, maintenance, dan pengendalian mutu. Mereka memahami proses teknis di lapangan. Yang berikutnya, petugas laboratorium bertanggung jawab terhadap analisis mikrobiologi, kimia, dan fisika yang terkait bahaya. Dan yang keempat, petugas sanitasi dan higien, memastikan penerapan kebersihan personal, peralatan, dan lingkungan produksi. Dan yang kelima, dokumentator HACCP, mencatat semua hasil rapat, keputusan, dan bukti pelaksanaan di lapangan. Tim HACCP perlu dilatih secara khusus melalui pelatihan bersertifikat agar memahami prinsip dan metode analisis bahaya sesuai standar internasional. Berikutnya adalah deskripsi produk. Setelah tim terbentuk, langkah berikutnya adalah mendeskripsikan produk secara detail. Deskripsi ini sangat penting untuk memahami karakteristik produk dan potensi bahayanya. Informasi yang perlu dicantumkan dalam deskripsi produk meliputi yang pertama, nama produk dan jenisnya, komposisi bahan baku dan bahan tambahan, metode pengolahan misalnya penggorengan, pasteurisasi, pengalengan, fermentasi, dan berikutnya kondisi penyimpanan, suhu ruang dingin atau beku, dan 4, umur simpan produk. Berikutnya metode distribusi dan konsumen sasaran misalnya restoran, supermarket, rumah tangga. Adapun berikutnya menentukan penggunaan produk yang diharapkan. Langkah ini bertujuan memahami bagaimana produk akan digunakan oleh konsumen, termasuk kemungkinan penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan. Contohnya, produk seperti ikan kaleng dirancang untuk dikonsumsi langsung, sehingga kontrol bahaya mikrobiologis harus maksimal. Produk seperti daging mentah beku akan dimasak sebelum dikonsumsi, sehingga kontrol bahaya diarahkan pada tahap penyimpanan dan distribusi. Produk makanan bayi memiliki tingkat risiko tinggi karena dikonsumsi oleh kelompok rentan. Dengan mengetahui siapa pengguna akhir dan bagaimana mereka menggunakan produk, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pengendalian bahaya dengan lebih efektif. Berikutnya, membuat diagram alir proses atau flow diagram.
Diagram alir atau flow diagram menggambarkan urutan setiap tahapan proses produksi secara sistematis, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Tujuan diagram alir adalah memudahkan identifikasi titik-titik di mana bahaya dapat muncul, menjadi acuan visual dalam menentukan CCP atau Critical Control Point, memastikan semua tahapan proses dikaji secara menyeluruh. Contohnya diagram alir sederhana industri keripik pisang. Yang pertama itu penerimaan bahan baku, pengupasan dan pencucian, pemotongan, perendaman, larutan garam, penggorengan, penirisan, pengemasan, hingga penyimpanan distribusi. Berikutnya adalah manfaat dan tantangan penerapan HACCP. Sistem HACCP bukan hanya sekedar alat pengendalian bahaya dalam proses produksi pangan, tetapi telah menjadi standar global dalam manajemen keamanan pangan. Penerapan HACCP membawa dampak positif yang luas, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menurunkan risiko penyakit akibat makanan. Namun demikian, penerapan HACCP juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun biaya implementasi. Untuk memahami perannya secara komprehensif, perlu dibahas secara seimbang antara manfaat dan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun manfaat bagi industri pangan, yang pertama, meningkatkan keamanan produk. HACCP berfokus pada pencegahan bahaya sebelum terjadi, bukan hanya pemeriksaan akhir produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki jaminan keamanan lebih tinggi. Misalnya, melalui pengendalian suhu, pemasakan kadar air, dan kebersihan peralatan. Perusahaan dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi konsumen. Efisiensi operasional dan pengurangan kerugian. Dengan adanya prosedur standar dan monitoring yang teratur, perusahaan dapat mengurangi jumlah produk rusak atau gagal produksi. Proses yang efisien berarti penggunaan bahan baku, energi, dan tenaga kerja memiliki lebih optimal. HACCP juga membantu perusahaan menekan biaya penarikan produk recall yang biasanya sangat mahal bila terjadi insiden keamanan pangan. Dan yang ketiga, peningkatan daya saing dan akses pada pasar ekspor. Banyak negara tujuan ekspor seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mewajibkan HACCP sebagai syarat utama ekspor produk pangan. Dengan memiliki sistem HACCP yang tersertifikasi, perusahaan dapat memperluas pasar dan bersaing di tingkat internasional. Selain itu, penerapan HACCP juga meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan domestik. Dan yang keempat, memperkuat reputasi dan kepercayaan konsumen. Keamanan pangan kini menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan pembelian. Konsumen modern semakin sadar akan pentingnya produk yang higienis dan aman. Perusahaan yang menerapkan HACCP menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas hingga membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dan yang kelima, dasar integrasi dengan sistem mutu lain. HACCP merupakan fondasi penting dengan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan lain seperti ISO 22000, GMP Good Manufacturing Practice, dan NSSC 22000. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan lebih mudah mengembangkan sistem mutu terpadu integrated management system. Adapun manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, yang pertama, menurunkan kasus penyakit akibat pangan. Penerapan HACCP secara luas terbukti menurunkan angka penyakit bawaan makanan seperti keracunan, diare, dan infeksi bakteri patogen. Hal ini membantu pemerintah menekan biaya kesehatan masyarakat. Dan yang kedua itu meningkatkan keamanan dan ketahanan pangan nasional. Dengan sistem pengawasan berbasis HACCP, pemerintah dapat menjamin bahwa rantai pasok pangan nasional aman dan terkendali dari sumbernya. Ini sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional atau food security yang aman, bergizi, dan berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan internasional terhadap produk domestik. Negara yang menerapkan HACCP secara nasional akan memperoleh pengakuan internasional terhadap sistem keamanan pangan. Sebagai contoh, keberhasilan penerapan HACCP di sektor perikanan Indonesia adalah meningkatkan kepercayaan negara importir terhadap mutu ekspor hasil laut Indonesia. Berikutnya adalah manfaat bagi konsumen. Konsumen merupakan
Penerima manfaat terbesar dari sistem HACCP. Dengan penerapan HACCP, masyarakat memperoleh yang pertama produk yang aman dikonsumsi, bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Dan yang kedua, transparansi asal-usul produk karena sistem HACCP mendukung traceability atau penelusuran. Dan yang ketiga, jaminan kualitas dan kebersihan produk yang konsisten. Selain itu, HACCP juga meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya membaca label dan memperhatikan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah tantangan penerapan HACCP di industri pangan. Meskipun manfaatnya besar, pelaksanaan HACCP di lapangan sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan kompetensi SDM. Salah satu kendala terbesar adalah minimnya pemahaman pekerja terhadap konsep HACCP. Banyak karyawan di sektor UMKM atau industri kecil belum berlatih untuk mengidentifikasi bahaya dan melakukan monitoring sesuai prosedur. Tanpa pelatihan yang cukup, HACCP sering dijalankan hanya sebagai formalitas administrasi, bukan sebagai sistem yang hidup di lapangan. Yang kedua itu biaya implementasi dan pemeliharaan. Implementasi HACCP membutuhkan biaya awal yang cukup besar, terutama untuk yang pertama pelatihan dan sertifikasi personel, dan kedua perbaikan fasilitas produksi agar memenuhi standar higienis, dan yang ketiga pengadaan alat monitoring dan peralatan laboratorium, dan yang ketiga biaya audit atau eksternal dan sertifikasi. Bagi UMKM, biaya ini menjadi kendala utama sehingga banyak pelaku usaha masih enggan menerapkannya. Berikutnya ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Beberapa perusahaan di daerah belum memiliki sarana pendukung seperti laboratorium mikrobiologi, alat kalibrasi atau sistem penyimpanan dingin atau cold storage yang memadai. Padahal keberadaan infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem HACCP, terutama dalam memantau bahaya biologis dan suhu penyimpanan. Berikutnya adalah kurangan komitmen manajemen. Sistem HACCP memerlukan komitmen kuat dari manajemen puncak. Dari pimpinan perusahaan hanya melihat HACCP sebagai kewajiban administrasi untuk mendapatkan izin ekspor atau sertifikasi, maka implementasinya akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, tim HACCP di lapangan tidak akan memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan atau melakukan perbaikan proses. Berikutnya dokumentasi yang rumit. Salah satu aspek HACCP yang sering dianggap membebani adalah keharusan mencatat semua kegiatan, monitoring, dan koreksi secara detail. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan kesulitan menjaga konsistensi pencatatan, terutama jika masih menggunakan sistem manual. Padahal dokumentasi merupakan bukti utama dalam audit eksternal dan bagian penting untuk penelusuran. Berikutnya adalah 6. Perubahan bahan baku dan proses. HACCP bersifat dinamis, artinya setiap perubahan bahan baku, pemasok, teknologi, atau formula produk harus diikuti pembaharuan analisis bahaya dan CCP. Namun dalam banyak kasus, perusahaan tidak memperbarui dokumen HACCP secara berkala sehingga sistem menjadi usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual. Berikutnya adalah tantangan khusus di sektor UMKM pangan. Di Indonesia, sebagian besar pelaku industri pangan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan penerapan HACCP di sektor ini meliputi pertama itu kurangnya pemahaman konsep HACCP secara menyeluruh, dan kedua keterbatasan biaya untuk sertifikasi dan audit, dan yang ketiga fasilitas produksi yang belum memenuhi persyaratan atau higien, dan yang keempat tuh ketergantungan pada tenaga kerja tanpa pelatihan formal, dan yang kelima itu lemahnya sistem dokumentasi dan persiapan data. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengembangkan program pendampingan HACCP untuk UMKM, serta pelatihan keamanan dengan berbasis Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operational Procedure atau SSOP sebagai langkah awal sebelum menerapkan HACCP penuh. Berikutnya itu strategi mengatasi tantangan implementasi. Agar penerapan HACCP berhasil, beberapa strategi dapat dilakukan. Yang pertama itu pelatihan berjenjang, memberikan pelatihan dasar hingga lanjutan kepada semua level karyawan termasuk manajemen puncak.
Dan yang kedua itu pendampingan teknis oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi, terutama bagi industri kecil dan menengah. Digitalisasi dokumentasi dan HACCP dengan sistem elektronik atau HACCP agar pencatatan dan pelaporan lebih efisien. Meningkatkan komitmen manajemen dengan menjadikan HACCP sebagian dari strategi bisnis, bukan sekedar kewajiban regulasi. Dan yang kelima itu kolaborasi industri dan akademisi untuk melakukan riset pengendalian bahaya berbasis bukti ilmiah dan teknologi tepat guna. Berikutnya itu dampak ekonomi dan sosial. Penerapan HACCP yang berhasil memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Yang pertama itu penurunan kasus penyakit bawaan makanan, menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Dan kedua, meningkatkan ekspor produk pangan, memperkuat devisa negara. Dan yang ketiga, tumbuhnya lapangan kerja baru di bidang sertifikasi, laboratorium, dan pelatihan HACCP. Kualitas hidup masyarakat meningkat karena lebih mudah mengakses makanan aman dan bergizi. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan HACCP tidak hanya berdampak pada satu perusahaan, akan tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional di sektor pangan dan kesehatan masyarakat. Berikutnya penerapan HACCP di berbagai sektor industri pangan. Setiap sektor industri pangan memiliki karakteristik bahan baku, proses produksi, dan risiko bahaya yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dari masing-masing produk. Prinsip dasar HACCP tetap sama, yaitu mengidentifikasi bahaya, menentukan titik kendali kritis, menetapkan batas kendali, melakukan pemantauan, serta menerapkan tindakan koreksi dan dokumentasi. Namun penerapan di industri perikanan tentu berbeda dengan industri susu atau daging. Perbedaan ini terletak pada sumber bahaya dominan biologis, kimia, atau fisik, serta teknologi pengolahan yang digunakan. Penerapan HACCP di industri perikanan. Industri perikanan merupakan sektor yang pertama kali menerapkan HACCP secara luas. Hal ini karena produk perikanan sangat mudah rusak dan memiliki risiko tinggi terhadap kontaminasi mikrobiologis, terutama Salmonella, Listeria monotogones, dan Vibrio. Tahapan utama dalam sistem HACCP di perikanan. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Bahan ikan segar diperiksa suhu, bau, tekstur, dan kesegarannya. Bahaya biologis utama adalah pertumbuhan bakteri patogen jika suhu penyimpanan terlalu tinggi. Penyimpanan dingin atau cold storage. Suhu harus dijaga stabil agar mencegah pertumbuhan mikroba. Proses pencucian dan pengolahan air pencucian harus bersih dan memenuhi standar mikrobiologis. Dan yang keempat, pembekuan atau pengalengan. Berikutnya penerapan HACCP di industri daging dan unggas. Produk daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat rentan terhadap kontaminasi biologis, terutama oleh E. coli, Salmonella spp, dan Clostridium. Proses pemotongan, pengemasan, dan distribusi menjadi titik-titik rawan kontaminasi sehingga memerlukan kontrol yang ketat. Tahapan dan CCP utama. Yang pertama, penerimaan hewan hidup. Pastikan hewan berasal dari peternakan sehat dan bebas penyakit. Zoonosis. Pemotongan, pendinginan, hingga pengemasan distribusi. Penerapan di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan mewajibkan setiap rumah potong hewan atau RPH menerapkan sistem ASU atau aman, sehat, utuh, dan halal berbasis prinsip HACCP. Sertifikasi HACCP juga menjadi salah satu syarat agar produk daging dapat masuk ke pasar modern seperti supermarket besar dan ekspor. Ada penerapan HACCP di industri susu dan produk olahannya. Industri susu menghadapi bahaya mikrobiologis seperti Listeria monocytogenes, Salmonella spp, dan Bacillus cereus. Bahaya kimia juga sering muncul dari residu abiotik dalam susu segar. Tahapan dan CCP penting, penerimaan susu segar, pasteurisasi, pengisian dan pengemasan, distribusi. Contohnya implementasi pabrik susu besar seperti Frisian Flag
Frisian Pack Indonesia dan Indofood CBP telah menerapkan HACCP sebagai dasar dari sistem manajemen keamanan pangannya. Selain itu, banyak koperasi susu di Jawa Timur dan Jawa Barat telah didampingi pemerintah untuk mengimplementasikan HACCP berbasis peternak lokal. Penerapan HACCP di industri minuman terutama yang tidak beralkohol seperti jus buah, teh botol, air mineral, dan minuman berenergi menghadapi risiko kontaminasi mikroba serta bahaya kimia dari bahan tambahan dan kemasan. Tahapan dan CCP utama yang pertama itu pemilihan dan penerimaan bahan baku, dan kedua proses pemanasan atau sterilisasi, dan ketiga pengisian dan yang ketiga itu pengisian aseptik dan penutupan botol, penyimpanan, distribusi, dan contohnya kasus nyata. Penerapan HACCP di industri pangan olahan, snack, dan saus bakteri industri. Berikutnya itu kesimpulan dan rekomendasi penerapan HACCP di Indonesia. Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP telah berkembang menjadi fondasi utama sistem keamanan pangan global. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh NASA dan Fishbury pada tahun 1960-an hingga menjadi standar internasional yang diadopsi oleh FAO dan WHO dan Codex, HACCP telah membantu jutaan industri pangan di seluruh dunia untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah bahaya yang dapat mengancam keselamatan konsumen. Bagi Indonesia, penerapan HACCP memiliki arti yang sangat strategis sebagai negara agraris dan maritim. Dengan ribuan jenis produk pangan, sistem ini menjadi kunci utama menjaga mutu, daya saing, dan kepercayaan konsumen, baik di pasar dalam negeri maupun global. Namun, keberhasilan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Dampak positif penerapan HACCP berdasarkan penelitian dan pengalaman di berbagai negara. Penerapan HACCP memberikan dampak nyata, antara lain itu peningkatan keamanan kualitas pangan. Produk yang dihasilkan lebih aman dikonsumsi, bebas dari kontaminasi, dan memenuhi persyaratan internasional. Hal ini menurunkan kasus keracunan pangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dalam negeri. Dan kedua, penguatan daya saing ekspor. Negara importir seperti Jepang, AS, dan Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi HACCP untuk produk pangan yang masuk ke wilayah mereka. Dengan sistem HACCP yang diterapkan secara nasional, Indonesia mampu memperluas pasar ekspor untuk komoditas seperti ikan, udang, kopi, teh, dan makanan olahan. Efisiensi produksi. Yang ketiga, efisiensi produksi. Melalui monitoring dan pengendalian sistematis, perusahaan dapat mengurangi pemborosan bahan baku, menekankan biaya produksi, dan mencegah produk recall yang merugikan. Dan yang keempat, kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang transparan dan memiliki jaminan keamanan. HACCP meningkatkan reputasi perusahaan sebagai produsen yang bertanggung jawab profesional. Berikutnya yang kelima itu dampak sosial dan ekonomi. Penerapan HACCP menciptakan efek berganda multiplier effect. Yang pertama itu meningkatkan lapangan kerja di sektor keamanan pangan, dan kedua meningkatkan pendapatan ekspor nasional, dan yang ketiga menurunkan beban kesehatan akibat penyakit bawaan pangan. Dampak positif penerapan HACCP. Berdasarkan penelitian dan pengawasan berbagai negara, penerapan HACCP memberikan dampak nyata, antara lain berikutnya itu adalah kendala dan tantangan yang dihadapi di Indonesia. Walaupun manfaat HACCP sangat besar, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, terutama di kalangan UMKM pangan. Yang pertama itu rendahnya pemahaman kompetisi SDM. Banyak pelaku usaha kecil belum memahami konsep dasar HACCP. Mereka sering menganggap HACCP terlalu
rumit dan mahal, padahal prinsip-prinsip dasar HACCP dapat diterapkan secara sederhana sesuai skala usaha. Biaya implementasi yang relatif tinggi. Untuk mendapatkan sertifikat HACCP, perusahaan harus membiayai audit, pelatihan, dan perbaikan fasilitas, infrastruktur dan teknologi terbatas. Lemahnya koordinasi antar lembaga, komitmen manajemen yang kurang. Rekomendasi untuk penggunaan penerapan HACCP di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan di atas, memperkuat sistem keamanan pangan nasional, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama itu penguatan edukasi dan pelatihan, dan kedua subsidi dan dukungan untuk UMKM, dan yang ketiga digitalisasi sistem HACCP, dan keempat integrasi HACCP dengan program nasional lain. Berikutnya penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dan multi pihak. Kesimpulannya, sistem HACCP merupakan pendekatan ilmiah, sistematis, dan preventif dalam menjamin keamanan pangan. Melalui penerapan 7 prinsip dasar, HACCP mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan bahaya sejak tahap awal produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Di Indonesia, penerapan HACCP telah membawa banyak manfaat, meningkatkan keamanan pangan, efisiensi produksi, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar ekspor. Namun keberhasilan tergantung pada komitmen semua pihak untuk menjadikannya sebagai integral dari sistem pangan nasional. Dengan dukungan regulasi, pelatihan, digitalisasi, HACCP dapat menjadi fondasi utama menuju ketahanan pangan nasional yang aman dan berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.